Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok LL Dikti yang beranggotakan saya Usatun Hasanah, Saya Muhammad Taufik. Saya Desi Aulia. Saya Agus Riahulu. Saya Salma Rehani. Di sini kami ingin memenuhi tugas sistem informasi manajemen, dan sekarang kami sedang berada di LL Dikti wilayah 11 Kalimantan. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Yang bertugas memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. LL Dikti mempunyai aplikasi yang bernama Pinandu, aplikasi layanan unit terpadu. Ikuti kami untuk mewawancarai salah satu pengembang aplikasi Pinandu. Let's go! Oke teman-teman, hari ini kami sedang bersama salah satu pengembang aplikasi Pinandu. Nah, sekarang kami sedang bersama dengan Bapak Syarif Firdaus. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang masih belum tahu tentang aplikasi Pinandu itu seperti apa, Pak? Nah, boleh Bapak jelaskan aplikasi Pinandu itu apa? Jadi aplikasi Pinandu yang kepanjangannya itu aplikasi unit layanan terpadu, di mana aplikasi ini sebagai layanan dari kami untuk mempermudah stakeholder dalam pengusulan pelayanan. Jadi kami mempunyai 52 standar pelayanan. Nah, jadi stakeholder bisa mengusulkannya melalui aplikasi, jadi tidak perlu datang ke sini lagi. Jadi tujuan utamanya itu untuk mempermudah stakeholder dalam mendapatkan layanan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Kenapa sih Pak aplikasi Pinandu itu dibuat? Silakan. Jadi aplikasi Pinandu itu dibuat tadi tujuan utamanya untuk mempermudah akses layanan kita, di mana sebelumnya layanan kita itu pengusulannya terpecah-pecah ya. Ada yang melalui email, terus ada yang melalui surat, ada yang langsung datang ke sini. Nah, itu kan dari sisi waktu kan terutama pasti memperlambat ya, atau mungkin dari jarak juga PTS kita tersebar di 5 provinsi kan. Kemudian dari sisi di kantornya juga, ketika berkas masuk itu harus didisposisi dulu ke Pak Kepala. Nah, kebetulan mungkin Pak Kepala sedang dinas atau apa, nah itu tentu distribusi ke pegawainya semakin lama. Nah, makanya kami berinisiatif ya, atau berinovasi untuk mengembangkan aplikasi ini. Jadi agar semua layanan itu masuknya melalui aplikasi saja. Jadi bisa disposisinya langsung via aplikasi, juga dilengkapi notif kan, jadi tidak perlu menunggu surat disposisi yang manual. Jadi semua prosesnya melalui aplikasi seperti itu. Gitu, Jadi baik, intinya Pak. untuk mempermudah lah pengusulan layanannya tadi. Yang awalnya dulu manual kan ada email, surat, sekarang semuanya melalui aplikasi. Oh ya, baik Bapak. Pak, di mana saja aplikasi Pinandu dapat digunakan? Oke, baik. Aplikasi Pinandu ini base-nya dia berbasis website ya. Jadi bisa digunakan di semua perangkat, baik itu HP maupun laptop ya, baik itu HP yang berbasis Android maupun iOS ya, seperti iPhone. Jadi selama dia terkoneksi internet, dia bisa digunakan di mana saja. Jadi yang penting ada akses internet, HP-nya juga tersedia browser, itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Seperti itu. Kapan Pak aplikasi Pinandu ini mulai dikembangkan? Nah, jadi aplikasi Pinandu ini kami kembangkan sekitar pertengahan tahun 2023 ya. Jadi kami sudah mulai kembangkan itu, kemudian setelah kami kembangkan, kami sosialisasikan ke seluruh provinsi di LDKT 11. Nah, kemudian kami melakukan uji coba itu di sekitar bulan Juni kepada PTS. Nah, setelah uji coba kami melakukan perbaikan-perbaikan, baru efektif digunakan itu mulai bulan September, itu sudah diedarkan ke seluruh PTS bahwa seluruh layanan itu harus diajukan lebih dahulu, itu sekitar bulan September kemarin. Terima kasih Bapak. Bapak, di sini saya izin bertanya, siapa saja yang dapat menggunakan aplikasi dan siapa saja yang mengelola aplikasi langsung dari pusatnya? Oke, yang pengguna aplikasinya secara garis besarnya itu di perguruan tinggi swasta ya, di seluruh provinsi Kalimantan, dari Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, Barat, dan Utara. Nah, kemudian beberapa juga penggunanya dari perguruan tinggi negeri, beberapa pengusulnya misal seperti pembukaan program studi dan lain-lain. Kemudian ada juga mungkin dari sisi masyarakatnya, juga ada pengusul seperti
mereka mau pengaduan dan lain-lain. Nah, ada beberapa sebagian kecil penggunanya dari masyarakat. Secara garis besarnya itu stakeholdernya adalah perguruan tinggi ya tadi. Nah, penggunanya sebenarnya bisa diakses siapa saja tadi, diakses yang penting dia terhubung ke internet dan dengan browser. Kemudian pengelolanya dari kami sendiri, itu dari tim IT di IDIQ 11. Namun untuk yang menggunakan aplikasi dari kaminya itu ada di setiap tim kerja, itu ada pengguna dari setiap layanannya. Nanti di setiap layanan ada tim kerjanya masing-masing yang memproses layanan di aplikasi. Bagaimana Bapak penggunaan aplikasi Pinandu tersebut? Jadi aplikasi Pinandu ini berbasis web tadi. Jadi untuk menggunakannya yang pertama tadi harus terhubung ke internet dan punya browser. Itu nanti dibuka browser, ketikkan alamat pinandu-ldikti11.kemdikbud.go.id. Saat ini alamatnya masih yang itu. Nah, nanti di dalam aplikasi Pinandu itu ada beberapa menu, khususnya ada pelayanan umum dan ada pelayanan PTS. Nah, namun secara lengkapnya nanti kami sudah sediakan video tutorial penggunaannya melalui aplikasi itu, sudah tersedia di website. Jadi bisa dilihat nanti secara lengkapnya ada di website Pinandu. Terima kasih Bapak. Mengakses aplikasi Pinandu, buka browser pada komputer atau smartphone Anda, lalu masukkan alamat pinandu.lldikti11.or.id. Setelah masuk ke laman aplikasi Pinandu, Anda akan melihat beberapa menu pada aplikasi Pinandu, seperti standar pelayanan, pelayanan online, lacak tiket, pengaduan, dan survei kepuasan. Sebelum mengajukan layanan, kami sarankan untuk dapat melihat layanan LL Dikti Wilayah 11 dan syarat-syarat pelayanan dengan cara memilih menu standar layanan, lalu klik pada tombol Lihat Syarat. Layanan pada aplikasi Pinandu terbagi menjadi dua, yaitu layanan jenis umum dan layanan jenis perguruan tinggi. Layanan jenis umum diusulkan oleh pengguna layanan pribadi, sedangkan layanan jenis perguruan tinggi diusulkan oleh operator Pinandu dari perguruan tinggi. Anda dapat melihat jenis layanan pada menu standar layanan. Untuk jenis layanan umum, pilih menu pelayanan online, lalu pilih pelayanan umum. Anda akan diarahkan ke halaman pembuatan tiket, pilih layanan yang Anda inginkan, lengkapi semua data, kemudian klik buat tiket. Setelah pembuatan tiket selesai, Anda akan mendapatkan nomor tiket dari aplikasi Pinandu. Nomor tiket akan dikirimkan ke email yang telah dimasukkan sebelumnya, atau bisa Anda simpan untuk memantau proses layanan. Langkah selanjutnya, tekan tombol periksa. Anda akan diarahkan ke halaman detail layanan. Pada kolom syarat pelayanan, Anda diminta untuk melengkapi berkas sesuai dengan syarat pelayanan yang tercantum dengan cara klik tombol ikon upload berkas, pilih berkas Anda, lalu klik submit. Lakukan hal yang sama pada syarat pelayanan selanjutnya. Jika semua syarat telah dilengkapi, klik tombol kirim tiket, maka tiket Anda telah berhasil dikirim. Anda dapat memantau proses pengajuan layanan secara berkala pada laman utama aplikasi Pinandu dengan memilih menu lacak tiket. Anda akan diarahkan halaman input tiket, masukkan nomor tiket, lalu tekan tombol periksa pada kolom riwayat tiket. Akan terlihat seluruh proses pengajuan layanan Anda. Jika layanan dikembalikan, lihat catatan pengembalian dari petugas dengan cara klik icon view. Lengkapi kembali berkas yang harus diperbaiki pada kolom syarat pelayanan dengan cara klik ikon upload berkas, pilih berkas yang ingin diupload, lalu klik submit. Setelah semua berkas diperbaiki, tekan tombol kirim tiket. Lakukan hal yang sama jika layanan Anda dikembalikan lagi. Jika layanan sudah selesai, produk layanan Anda akan muncul pada kolom berkas respon dan dapat langsung diunduh. Untuk jenis layanan perguruan tinggi, pilih menu pelayanan online, lalu pilih perguruan tinggi. Anda akan diarahkan ke halaman login operator perguruan tinggi. Isi username, password, dan kode CAPTCHA, lalu klik login. Anda akan diarahkan
ke laman operator Pinandu Perguruan Tinggi. Pada halaman utama operator Pinandu Perguruan Tinggi berisi informasi tentang statistik layanan yang telah diusulkan. Untuk mengajukan layanan, pilih menu layanan, lalu pilih menu pengajuan layanan. Seluruh pengajuan layanan Anda akan tampil pada halaman ini. Klik tombol data baru, pilih layanan yang ingin diusulkan, isi keterangan, lalu klik tombol submit. Anda akan diarahkan ke halaman detail layanan. Pada kolom syarat pelayanan, Anda diminta untuk melengkapi berkas sesuai dengan syarat pelayanan yang tercantum dengan cara klik tombol ikon upload berkas, pilih berkas Anda, lalu klik submit. Lakukan hal yang sama pada syarat pelayanan selanjutnya. Jika semua syarat telah dilengkapi, klik tombol kirim tiket, maka tiket Anda telah berhasil dikirim. Anda dapat melihat riwayat proses pelayanan pada menu pengajuan layanan dengan cara menekan tombol icon view pada layanan yang ingin dilihat. Anda akan diarahkan ke laman detail layanan. Pada kolom riwayat tiket akan terlihat seluruh proses pengajuan layanan Anda. Jika layanan dikembalikan, lihat catatan pengembalian dari petugas dengan cara klik icon view. Lengkapi kembali berkas yang harus diperbaiki pada kolom syarat pelayanan dengan cara klik icon folder, pilih berkas yang ingin diupload, lalu klik submit. Setelah semua berkas diperbaiki, tekan tombol kirim tiket. Lakukan hal yang sama jika layanan Anda dikembalikan lagi. Jika layanan sudah selesai, produk layanan Anda akan muncul pada kolom berkas respon dan dapat langsung diunduh. Untuk pengajuan layanan konsultasi, pilih menu layanan, lalu pilih menu pengajuan layanan konsultasi. Seluruh pengajuan layanan konsultasi Anda akan tampil pada halaman ini. Lakukan cara yang sama seperti pada menu pengajuan layanan. Semua riwayat pengajuan layanan dapat dilihat pada menu riwayat layanan. Sekian tugas video wawancara dari kami Tentang aplikasi Pinandu. Untuk memenuhi Tugas sistem informasi. manajemen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.